Bab 431-438 Raja Iblis 7. Nama, Douluo, tanda pembukaan untuk Dewi Xiao penulis, Saus Abadi. Plus mematikan mengatur ulang, hehe, Saudari Suir, studio pusat kultus Roh Kudus itu unik di Kekaisaran Matahari Bulan. Kami butuh ribuan tahun untuk membangun kultus Roh Kudus. Ada lebih dari 2000 guru jiwa terbaik di sini. Lan Jinger tersenyum bangga. Petik 2, Jinger. Di mana Huanger? Tanya Cukin. Jangan khawatir, Cukin, dia akan segera sampai. Lan Jinger berkata, dan sebuah gerbang logam besar terbuka di depan. Di dalam, penampakannya seperti ruang kendali. Berbagai roda gigi mekanis berkumpul di sini. Lemari logam ada di mana-mana, dengan berbagai tombol logam bertatahkan di atasnya. Itu mirip dengan apa yang dilihat Cukin dan yang lainnya di Naga Laut. Tetapi dibandingkan dengan itu, yang ini setingkat dengan Patriark. Pada saat yang sama, Cukin dan Qian Renshui, Gu Yuena mengetahuinya. Di tengah ruang kendali, sebuah pemandu jiwa humanoid logam besar dengan tinggi 20 meter didirikan. Tidak hanya dalam bentuk manusia, pemandu jiwa ini memiliki sepasang sayap Phoenix logam, kepala naga di kepalanya, dan 2 tanduk di atasnya. Namun, perangkat pemandu jiwa humanoid belum sempurna, dan beberapa tempat belum lengkap. Pada saat ini, banyak master jiwa yang menebus celah-celah itu, dan naga Phoenix mengenakan mantel kulit hitam, memegang pena dan kertas, dan sedang merekam sesuatu. Apa ini? Qian Renshui dan Gu Yuena berkata bersamaan. Cukin, coba tebak. Lan Jinger menatap Cukin dan berkata, kurasa ini yang disebut pembunuh besar di mulutmu. Cukin tersenyum. Ya, Lan Jinger mengangguk, itu adalah Kaisar Iblis nomor 7. Jika dikembangkan secara menyeluruh, Kaisar Iblis nomor 7 akan memiliki kemampuan tempur tingkat Douluo yang tiada taraf, dan karena materialnya yang istimewa, kekuatan serangannya bahkan lebih kuat. Untuk Peerless Douluo, itu hanya sedikit merepotkan. Tentu saja, premisnya adalah bahwa itu harus dikendarai oleh orang yang kuat di atas Super Douluo, jika tidak, itu tidak akan cukup untuk mempertahankan energinya. Petik 2, itu juga sangat kuat, Cukin menyemangati. Melalui perangkat pemandu jiwa, Super Douluo biasa memiliki kekuatan Douluo yang tiada taraf. Harus kukatakan bahwa teknologi pemandu jiwa dari Sekte Roh Kudus memang luar biasa. Hei, Cukin, pada saat ini, Long Huang memperhatikan ketiga Chu dan Qin dan segera berjalan mendekat. Hei, itu kamu, Tuan Raja Naga. Long Phoenix dengan cepat menyadari keberadaan Gu Yuena. Saudari Huanger, lama tidak bertemu. Gu Yuena tersenyum tipis. Huanger, namanya Gu Yuena, dan dia mengeluarkan sisa jiwa naga di tubuhmu. Cukin menjelaskan sambil tersenyum. Terima kasih, Sister Na. Long Phoenix segera menjawab. Ini masalah sepele, itu tidak cukup. Kata Gu Yuena sambil tersenyum. Huanger, Jinger, bisakah kalian berhenti melakukan apa yang sedang kalian lakukan? Cukin bertanya, Naer, aku berencana untuk mengajarkan beberapa rahasia klan naga. Aku harap kalian semua dapat mengikutinya. Ah, kebenaran mendalam naga, Lan Jinger dan Long Huang berkata dengan terkejut bersamaan. Kakak Naer, bisakah kau mengajarkannya nanti? Lan Jinger bertanya, Jinger, apakah kau sedang terburu-buru? Cukin bertanya dengan bingung. Ya, Demon Sovereign nomor 7, penambahan Deep Sea Immersion Silver baru saja berhasil, dan aku dan Lord Master akan menguji kekuatan Demon Sovereign No. 7. Lan Jinger mengangguk. Uji? Bagaimana cara menguji? Apakah kau ingin aku membantumu? Cukin bertanya. Jangan. Lan Jinger menggelengkan kepalanya. Kau terlalu kuat. Aku tidak ingin Kaisar Iblis nomor 7 kembali ke tungku. Selain itu, Kaisar Iblis nomor 7 menghabiskan kekuatan jiwa, dan bahan bakar yang dikonsumsinya sangat berharga. Biayanya akan mencapai 20 juta koin matahari dan bulan untuk satu pengiriman. Ini bukan pengeluaran yang kecil untuk Sekte Roh Kudus kita. Lalu, bagaimana rencanamu untuk menguji? Cukin tersenyum acuh tak acuh. Aku telah bernegosiasi dengan pemimpin. Pergi ke makam naga untuk menguji. Lan Jinger menjawab, gunakan energi Kaisar Iblis nomor 7 untuk meledakkan pintu kedua makam naga. Dengan cara ini, kau dapat menguji intensitas energi Kaisar Iblis No. 7. Kedua, jika kita dapat menggunakan Kaisar Iblis nomor 7 untuk membuka pintu makam klan naga, kita bisa mendapatkan harta karun di dalamnya. Makam naga,
Chukin dan Gu Yuena berkata dengan terkejut bersamaan. Chukin, mari kita bicara dulu. Gu Yuena menatap Chukin dan berkata, Huanger, apakah makam naga adalah tempat di mana kau memancing sisa-sisa klan naga? Tanya Chukin. Ya, naga Phoenix mengangguk, tapi, jangan khawatir, Chukin. Sisa-sisa klan naga membungkuk ketika aku memasuki dunia mimpi. Dalam keadaan normal, mereka bahkan tidak repot-repot memasuki tubuhku, jadi jangan khawatir, khawatirkan aku. Makam naga, di mana kau menemukannya? Tanya Gu Yuena. Itu tepat di Longshan tidak jauh dari Kekaisaran Matahari Bulan. Jawab Lan Jinger. Naer, apakah kau akan pergi ke makam naga? Tanya Chukin. Ya, Gu Yuena mengangguk. Pasti ada sejumlah besar roh naga di makam naga, menyukai mereka akan sangat bermanfaat bagi pemulihan kekuatan jiwaku, dan jika kita beruntung, kita dapat menemukan sisa-sisa Raja Naga pertama. Maka mudah bagiku untuk kembali ke puncak. Ah, Saudari Naer, apakah kau terluka? Long Huang dan Lan Jinger berkata dengan heran pada saat yang sama. Itu tidak penting. Gu Yuena tersenyum, dua adik perempuan, bisakah kalian membawaku ke makam naga? Baiklah, kita pergi ke sana saja. Lan Jinger menatap Kaisar Iblis nomor 7 dan mengangguk, tapi makam naga itu sangat berbahaya. Jinger, jika kau tahu kekuatan Naer, kau tidak akan berkata seperti itu. Chukin tersenyum tipis, lagi pula, tidak akan ada bahaya bersamaku. Bagus, Lan Jinger dan Long Huang mengangguk. Kalau begitu, Jinger, tunggu sampai Kaisar Iblis nomor 7 berkumpul. Long Huang berkata, aku akan membawa kakak Chukin Naer dan kakak Sueer, dan pergi dulu. Sueer, kenapa kau tidak pergi? Tanya Chukin. Apa maksudmu? Qian Rensui mengangkat alisnya, sedikit kesal. Hanya bercanda. Chukin tersenyum tipis. Tentu saja dia memikirkan keselamatan Qian Rensui, tetapi Chukin berubah pikiran, begitu dia melakukan ini, bukankah itu akan menyakiti hati Qian Rensui? Kalau begitu, ayo pergi. Chukin mengangguk dan berkata. Setelah berbicara, Long Huang membawa Chukin, Qian Rensui dan Gu Yuena keluar dari ruang penelitian pusat dan berjalan keluar dari pengajaran Roh Kudus. Guru, kemana kau akan pergi? Ketika mereka sampai di pintu gereja Roh Kudus, keempat Chu dan Qin bertemu dengan Su Yichen, Su Xiyun, Su Qingtian, dan Raja Paus Iblis Laut Dalam yang sedang mendekat. Xiyun, Yichen, ada sesuatu yang harus kami lakukan untuk pergi ke makam naga. Chukin menjawab, aku akan mengajari kalian saat kami kembali. Makam naga, Su Yichen, dan Su Qingtian terkejut serempak. Ada apa? Chukin bertanya dengan sedikit heran. Guru, bisakah Anda membawa kami ke makam naga? Su Xiyun bertanya, Anda, apa yang akan Anda lakukan ke makam naga? Chukin bertanya dengan bingung. Chukin, lupa memberitahu Anda, Ibu Xiyun dan Yichen, Qin Meijing, menghilang di makam naga. Long Huang menjawab, apa maksudmu? Kok bisa? Tanya Chukin heran. Chukin pernah melihat Ibu Su Xiyun dan Su Yichen dipatung di kamar Su Yichen. Qian Rensui dan Gu Yuena juga menunjukkan ekspresi terkejut. Ini masa lalu yang tak tertahankan. Long Huang menghela napas. Ayah Yichen dan Xiyun, Su Chusheng, adalah karena wanita lain memiliki niat membunuh pada ibu mereka, jadi dia menjelajahi makam naga sebagai alasan. Biarkan Qin Meijing hanya membawa 1000 baju besi-besi dan 200 ahli jiwa ke kedalaman makam naga untuk dijelajahi. Semua orang tahu bahwa ini adalah permainan pembunuhan tanpa hasil, tetapi Su Chusheng adalah Kaisar Agung, dan tidak ada yang berani mengatakan apapun. Benar saja, permaisuri tidak pernah keluar lagi. Binatang buas. Chukin dan Qian Rensui berkata dengan marah pada saat yang sama. Bagaimana dengan Su Chusheng? Tanya Chukin dingin. Mati, konyol sekali dia dibunuh oleh wanita yang disukainya, dengan sengaja. Su Xiyun berkata pelan pada dirinya sendiri, ternyata wanita itu memang selalu ingin membunuhnya, jadi dia sengaja mendekatinya. Ini pembalasan. Su Yichen mengikuti. Awalnya, aku memasuki makam naga bersama Kaisar Iblis. Di satu sisi, kami mencari harta karun yang ditinggalkan oleh klan naga, dan di sisi lain, kami mencari jejak atau tulang permaisuri. Long Phoenix menjawab, jadi, Yichen, Xiyun, apakah kalian ingin pergi ke kedalaman makam naga? Tanya Chukin. Su Xiyun menggertakkan giginya sedikit dan mengangguk, makam naga itu sangat berbahaya.
Bukannya Super Dowo tidak berani memasukinya. Terutama karena pemimpin naga Phoenix dan penguasa iblis terluka, tidak ada yang pernah masuk lagi, apalagi. Bicaralah dengan rendah hati. Petik 2. Yang mulia selalu ingin aku menampungnya, tetapi sayangnya aku tidak yakin untuk melindungi keselamatan yang mulia, jadi aku menolaknya berkali-kali. Su Qingtian menyela. Guru, bisakah Anda menampung kami? Su Yichen memohon, bahkan jika aku tidak dapat menemukan ibuku, aku ingin masuk dan melihat. Baiklah, Chuqin melirik Gu Yuena, lalu mengangguk, ayo masuk bersama, keselamatanmu dijaga olehku dan Naer. Gu Yuena mengangguk sambil tersenyum. Terima kasih guru, Su Yichen dan Su Xiyun berkata dengan gembira. Menteri tua, dia juga akan melindungi keselamatan yang mulia dan putri. Su Qingtian juga berkata dengan tegas. Baiklah, ayo pergi. Chuqin mengangguk dan berkata. Setelah itu, sekelompok 8 orang datang ke Longshan tempat makam naga berada. Karena terlalu berbahaya, Su Xiyun mengerahkan sejumlah besar ksatria di sekitar Longshan untuk mencegah siapapun mendekati sini. Ketika Chu dan Qin datang ke sini, mereka kagum dengan pemandangan di depan mereka. Pintu masuk makam naga adalah pusaran dimensi berbeda dengan diameter puluhan meter, yang terlihat sangat megah. Kemudian, di bawah pimpinan Chuqin dan Gu Yuena, kelompok itu memasuki makam naga. Di sini adalah tempat yang tandus dan sia-sia. Langit tampak suram, seolah-olah ada sesuatu yang besar tersembunyi di awan. Perasaan yang paling intuitif adalah tidak ada angin di makam naga. Dan di depan mereka, ada tanah kering tanpa rumput liar. Di dalam tanah kering itu, beberapa tulang putih yang menakutkan dapat terlihat samar-samar, tidak tahu apakah itu naga atau makhluk lain. Benar saja, itu adalah makam naga. Gu Yuena berkata dengan mata cerah, napas naga di dalamnya begitu kuat, jika aku mengharapkannya dengan baik, setidaknya ada sisa-sisa tingkat Raja Naga generasi kedua di sini. Naer, Raja Naga generasi kedua yang kamu bicarakan, apakah ada di kedalaman? Tanya Chuqin. Chuqin, biarkan kamu menemukannya. Gu Yuena tersenyum manis, begitu aku menggunakan kekuatan rohku di luar, itu mungkin akan menarik perhatian beberapa hal. Jadi, aku tidak perlu menggunakannya sebanyak mungkin. Baiklah, serahkan padaku. Chuqin Chongdu tersenyum. Saat dia berkata, pupil Chuqin tampak sedikit memutih, dan untuk sesaat, penglihatan daerah sekitarnya penuh dengan penglihatan. Seluruh 100 li adalah daerah tandus, tanpa vitalitas apapun, hanya tulang-tulang putih yang lebat dan tanah tandus yang tandus. Aneh, dalam 100 mil, sepertinya tidak ada apa-apa. Kata Chuqin sedikit bingung. Chuqin, jangankan 100 li, 500 li di sekitarnya tandus. Long Huang tersenyum dan berkata, makam naga ini sangat besar, bahkan dapat dikatakan sebagai dunia kecil. Saat ini, aku dan Kaisar Iblis, hanya pergi ke dalam sejauh 1000 mil saat itu, dan menemukan sisa-sisa dewa mimpi fantasi dan sisa jiwa naga dunia bawah. Dengan kata lain, ada dewa di makam naga ini. Chuqin sedikit terkejut. Tentu saja ada dewa. Gu Yuena menjawab, makam naga tidak diciptakan oleh naga itu sendiri. Ada banyak cara untuk membentuk makam naga. Secara umum, makam naga adalah medan perang naga. Pertempuran antara naga dan para dewa, itu memengaruhi banyak bidang, benua Douluo hanyalah salah satunya. Jika ada klan naga tingkat Raja Naga generasi kedua setelah kematian, energi mereka mungkin tidak akan hilang. Energi ini akan mencakup semua dunia di sekitarnya, membentuk dunia kecil yang independen. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika ada sisa-sisa para dewa dan naga. Dunia kecil yang independen, Chuqin sedikit mengernyit, jadi, kita perlu menjelajah untuk waktu yang lama. Tidak harus. Long Huang tersenyum, Chuqin, kamu mungkin tidak tahu, hanya ada 1 hari dari 7 hari di sini. Karena ini adalah dunia kecil yang independen, maka aliran udaranya tentu saja berbeda. Gu Yuena tersenyum tipis. Karena memang begitu, bukankah kita sudah 7 kali berkultivasi di sini? Tanya Chuqin. Secara teori, itu mungkin. Namun, energi makam naga tidak seperti dunia luar, energi di sini terbatas. Setelah diserap, dunia mungkin runtuh. Gu Yuena menjawab, tentu saja, dengan energi manusiamu, kurasa mustahil untuk menyedot dunia yang ditinggalkan oleh Raja Naga. Tapi Chuqin, apakah kau benar-benar beradaptasi dengan lingkungan seperti itu? Petik 2. Tidak bisa beradaptasi.
Chukin balas tersenyum. Dia tidak kekurangan waktu, dan tidak perlu menggunakan makam naga untuk berkultivasi. Huanger, ayo kita pergi ke ruang naga yang kau temukan pertama kali. Lalu, bawa Yi Chen dan Xi Yun ke pusat makam naga. Chukin menoleh ke Su Yi Chen dan Su Xi Yun dan berkata, Guru, apakah kalian benar-benar ingin pergi ke pusat? Su Xi Yun berkata dengan sangat terharu. Ada apa? Chukin tersenyum tipis. Xi Yun, kami di sini untuk mencari mayat Raja Naga generasi kedua, tentu saja kami harus pergi ke pusat. Su Yi Chen dan Su Xi Yun mengangguk bersamaan. Hati mereka sangat tersentuh. Namun, Xi Yun Yi Chen, jika aliran waktunya 7:1, ibumu mungkin sudah berada di sini selama lebih dari 100 tahun. Petik 2. Sebenarnya, Guru, Su Xi Yun menjawab, kami tidak punya harapan untuk selamat demi ratu. Jika kami bisa, kami hanya ingin menemukannya. Percayalah padaku. Sebelum Su Xi Yun menyelesaikan perkataannya, Chukin sudah menepuk bahunya dan menatapnya dengan serius. Ibumu pasti baik-baik saja. Meskipun secara teori waktunya salah, ini adalah yang lain. Dunia mungkin memiliki aturan yang berbeda. Ya, mata Su Xi Yun basah dan mengangguk dengan serius. Guru benar, saudari, ratu pasti baik-baik saja. Su Yi Chen mengikuti. Baiklah, tetapi kita harus melakukannya sesegera mungkin. Berapa lama Jinger akan tiba? Chukin menoleh ke Long Huangdao. Sudah ada di sini, aku sudah merasakan aura Demon Sovereign. 7. Jawab Long Phoenix, pada saat ini, di pintu masuk makam naga, terdengar suara mesin yang bergemuruh, dan Lan Jinger sedang mengemudikan perangkat pemandu jiwa humanoid, Kaisar Iblis nomor 7, terbang menuju Chudankin. Ternyata Kaisar Iblis nomor 7 sangat cantik. Qian Renshui berkata dengan heran. Di ruang penelitian pusat, Qian Renshui dan yang lainnya melihat Kaisar Iblis nomor 7, yang hanya berupa gumpalan besi. Dan sekarang, Kaisar Iblis nomor 7 tampaknya berwarna, seluruh tubuhnya berwarna kuning keemasan, sayapnya berwarna merah darah, dan kepala naganya, juga berwarna emas, tampak seperti setengah naga raksasa. Chukin, ini aku. Suara Lan Jinger datang dari Kaisar Iblis No. 7. Oke, ayo pergi. Chukin mengangguk, dan juga memanggil kapal perang emas dari wadah pemandu jiwa. Chukin, mengapa kamu tidak datang ke Kaisar Iblis No. 7? Apakah kamu tidak ingin mempelajari teknik pemandu jiwa? Aku bisa mengajarimu bahwa taksi itu dapat menampung 2 orang. Teriak Lan Jinger. Baiklah. Chukin mengangguk. Setelah itu, Chukin datang ke Demon Emperor nomor 7. Entahlah jika aku tidak masuk, Chukin mendapati bahwa Lan Jinger mengenakan pakaian yang sangat berani dan tidak terkendali. Itu juga jenis celana ketat yang membuat sosoknya yang angkuh menonjol dengan sangat jelas, terutama jenis V yang terbuka di dadanya. Selain itu, Chukin mendapati bahwa kabin Demon Emperor nomor 7 sangat kecil, hanya cukup untuk menampung 2 orang. Lan Jinger berdiri di sini, dan kedua belah pihak meletakkan kristal kekuatan jiwa di setiap sisi untuk mengendalikan Demon Sovereign 7. Jinger, mengapa kamu berpakaian seperti ini? Kata Chukin sedikit bersemangat. Tebak, kata Lan Jinger sambil tersenyum, apakah tidak apa-apa memakainya untukmu dengan sengaja? Memakainya untukku dengan sengaja. Chukin sedikit terkejut. Ya, Lan Jinger mengangguk dengan gembira, terima kasih atas Deep Sea Immersion Silvermu, sehingga Demon Sovereign nomor 7 dapat diselesaikan dengan sukses, jadi aku ingin membalas budimu. Lalu bagaimana rencanamu untuk membalas budi? Chukin tersenyum tipis. Kau bisa melakukan apa saja padaku, kata Lan Jinger dengan wajah memerah. Sekarang, Chukin langsung mengerti apa yang dimaksud Lan Jinger, mengerutkan kening. Ya, Lan Jinger mengangguk, jangan khawatir, masih ada jalan untuk pergi ke makam naga, dan hanya ada kita berdua di sini. Jinger, apakah kau membalas budiku atau kau sendiri yang memikirkannya? Chukin bertanya sambil tersenyum sambil memegang pinggang ramping Lan Jinger. Baiklah, aku sudah memikirkannya. Lan Jinger menjawab, aku terus memikirkanmu tadi malam, Chukin. Berikan padaku. Lan Jinger saat ini terlihat sangat menarik. Terutama untuk Chukin, hampir tidak ada perlawanan. Chukin, bagaimana dia bisa menolak kebutuhan wanitanya sendiri? Kecuali, dia tidak akan bekerja lagi. Baiklah. Chukin pun berbisik di telinga Lan Jinger, lalu Chukin menarik celana Lan Jinger. Sepanjang perjalanan,
Lan Jinger mengendalikan Kaisar Iblis nomor 7 dan memimpin kapal perang emas itu, mengemudikannya dengan mantap. Seperti yang dikatakan Lan Jinger, keterampilan mengemudinya sangat baik. Namun, siapa sangka bagian dalam Kaisar Iblis nomor 7 itu terus berputar-putar. 2 jam kemudian, pertempuran antara Chu dan Qin berakhir. Kaisar Iblis 7 dan kapal perang emas juga mendarat di samping sebuah bukit. Bukit ini adalah satu-satunya gunung yang ditemukan orang-orang Chu dan Qin dalam jarak ribuan mil dari gurun. Bukit ini tingginya sekitar 300 meter. Bukit itu penuh dengan bebatuan gundul dan terlihat sangat kokoh. Chu Qin, ini makam naga yang kami temukan. Lan Jinger, Chu Qin, Long Huang Guyuena, dan yang lainnya semua jatuh di sini. Guru besar dan guru Kaisar Iblis telah mencoba sebelumnya dan ingin menembusnya. Mereka tidak dapat melakukan makam naga ini sempurna untuk menggunakannya untuk menguji kekuatan Kaisar Iblis 7. Ya, Jinger benar. Raja Paus Iblis Laut dalam menjawab, pada awalnya, kakak naga Phoenix dan aku membuka makam naga hitam dan menghabiskan banyak cara. Ketika kami membuka yang ini, kami sudah memiliki sedikit kekuatan. Tidak dapat menangkapnya. Itu memang makam naga. Guyuena tersenyum, tetapi itu bukan Raja Naga generasi kedua, itu mungkin naga tingkat ketiga. Tidak heran, sulit bagimu untuk menembusnya. Kakak Naer, apa itu naga tingkat ketiga? Long Huang bertanya dengan bingung. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar kata ini. Singkatnya, itu adalah makam naga yang telah melampaui batas manusia. Guyuena menjawab sambil tersenyum, seharusnya ada sesuatu yang berharga di dalamnya. Hei, Naer, ini adalah klan nagamu. Chu Qin tersenyum ringan, apakah makam ini digali jika aku mengatakannya digali? Ada apa? Guyuena menjawab, tidak semua klan naga adalah milik Dewa Naga. Klan naga ini seharusnya tidak mati di sini dalam pertempuran. Makam ini baru berusia sekitar 1 juta tahun, seharusnya itu adalah naga lainnya, masuklah ke makam yang dibangun di sini. Petik 2. Karena Naer sudah berkata begitu, Jinger, ayo. Mari kita lihat kekuatan pemandu jiwamu. Kata Long Phoenix. Atau, mari kita temukan Bibi Jing dulu. Kata Lan Jinger. Tidak masalah, Jinger. Makam naga begitu besar, tidak mudah untuk menemukannya sama sekali. Dan mungkin gerakan besar yang dapat memudahkan ibu untuk menemukan kita belum tentu. Jawab Su Xiyun. Menurut pernyataan Chu Qin, tujuan utama mereka adalah untuk menguji Demon Sovereign nomor 7. Jadi mereka tidak boleh terlalu egois. Xiyun juga masuk akal, Jinger, cobalah. Chu Qin mengangguk. Wah, bagus. Lan Jinger mengangguk. Beberapa terlatih-tatih menuju Kaisar Iblis nomor 7. Hah, apa yang terjadi dengan kaki Jinger? Long Huang bertanya dengan bingung. Melihat pemandangan ini, Qian Renshui teringat bagaimana ia merasa terluka oleh Chu Qin di suatu tempat. Chu Qin, bajingan ini, pasti baru saja berada di Kaisar Iblis nomor 7, dan saudari Jinger. Qian Renshui berkata dalam hati. Wajah cantik Su Xiyun juga memerah. Ratu ibunya pernah mengatakan kepadanya bahwa setelah masalah pria dan wanita, akan ada sedikit kaki yang miring. Ketika saya memikirkan Lan Jinger memanggil Chu Qin ke dalam taksi, jawabannya sudah siap. Memikirkan hal ini, Su Xiyun menatap Chu Qin tanpa sadar, memikirkan kontak intim Chu Qin dengannya, tanpa sadar mencubit kakinya sedikit. Pada saat ini, suara mekanis besar Kaisar Iblis nomor 7 terdengar, memotong pikiran semua orang untuk sementara waktu. Pada saat yang sama, beberapa duri tajam menonjol dari lengan mekanis Kaisar Iblis nomor 7, dan juga di bagian belakang tinju. Menurut Lan Jinger, duri tajam ini diambil dari binatang buas berusia 100.000 tahun dengan paku. Terkelupas, sangat kuat, gelombang kejutan Kaisar Iblis. Begitu Lan Jinger melakukan gerakan ini, cahaya keemasan yang terang meledak dari lengan mekanik Kaisar Iblis nomor 7, terutama posisi tinjunya, seolah-olah cahaya yang dipancarkan setelah dibungkus oleh matahari yang terkondensasi itu tidak dapat dipercaya. Berani menatap lurus. Boom! Detik berikutnya, tinju mekanik besar Kaisar Iblis nomor 7 telah mengenai makam naga, gemuruh ledakan terdengar, dan tanah mulai bergetar hebat. Melihat pemandangan ini, Chu dan Qin dapat menggunakan kekuatan jiwa mereka, melindungi Guyuena, Su Yichen, Su Xiyun, dan Qian Renshui di dalamnya. Raja Paus Iblis Laut Dalam, Naga Phoenix, dan Su Qingtian juga mengerahkan perlindungan kekuatan jiwa mereka. Kekuatan ini,
Peerless Douluo biasa tidak dapat melakukannya. Long Huang berkata dengan sedikit terkejut. Ya, Chukin mengangguk, sepertinya Jinger telah berhasil. Saudari Naer, apakah menurutmu kekuatan ini dapat menembus makam naga? Qian Renshui menoleh ke Gu Yuena dan berkata, Gu Yuena menggelengkan kepalanya pelan, seharusnya tidak. Berhasil, Jinger, biarkan aku membantumu. Teriak Chukin. Tidak, Chukin, aku yakin bisa. Teriak Lan Jinger. Begitu suaranya jatuh, putaran roda gigi yang lebih keras terdengar, dan output dari Demon Sovereign nomor 7 meningkat lagi, dan tubuh emas itu menjadi sedikit merah, seolah-olah energi itu terbakar di tubuh Demon Sovereign nomor 7. Tanah bergetar semakin kuat, dan silau yang dihasilkan oleh tabrakan itu dapat dilihat dari ratusan mil jauhnya, tidak berlebihan. Output dari Demon Sovereign nomor 7 masih terus menguat. Output energinya kelebihan beban, Jinger berhenti, teriak Long Huang. Tidak apa-apa, Master Teacher, awalnya itu menguji batasnya. Jawab Lan Jinger. Boom, pada saat ini, ledakan terdengar, dan batu padat di luar makam naga benar-benar retak, dan beberapa batu hancur berkeping-keping. Ternyata berhasil. Gu Yuena dan Long Phoenix sama-sama sedikit terkejut. Namun, hanya itu saja, setelah runtuhnya bebatuan di sekitarnya, output dari Raja Iblis ke-7 mulai menurun drastis. Ups, energi dari Raja Iblis nomor 7 tidak cukup. Teriak Lan Jinger. Jinger, keluarlah. Long Huang buru-buru berkata. Ketika Lan Jinger mendengar kata-kata itu, dia tidak memaksa lagi, membuka pintu taksi, dan melompat keluar darinya. Kekuatan Kaisar Iblis nomor 7 sudah cukup, tetapi energinya tidak cukup. Lan Jinger dan Dai sedikit mengernyit. Jinger, jangan berkecil hati, kamu sudah sangat kuat. Chukin tersenyum tipis. Jinger memang, ini di luar imajinasiku. Jika kamu dapat menemukan kristal inti naga di makam naga luar, semuanya akan terpecahkan. Gu Yuena juga mengikuti sambil tersenyum. Benarkah? Mata Lan Jinger berbinar. Ya, aku sudah melihatnya, kristal energi gumpalan besimu sebenarnya adalah pembawa energi yang sangat besar. Dan kristal inti dari klan naga agak mirip dengan inti dalam dari binatang buas, dan itu juga merupakan inti dari kekuatan jiwa klan naga. Jika berada di level 3 Shenlongjing menggantikan kristal pemandu jiwamu, dan energinya kurang dari 10 kali lipat energimu saat ini. Jika Raja Naga yang lebih maju, itu akan lebih kuat. Gu Yuena menjelaskan sambil tersenyum. Baiklah, aku harus menemukan kristal inti naga. Lan Jinger menatap mahakaryanya Demon Sovereign nomor 7 dengan gembira. Cermin, biarkan aku membuka makam naga berikutnya. Chukin berkata sambil berkata, kakinya merah, 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 emas mawar, emas, emas. 9 cincin roh yang menentang surga menyala. Melihat cincin roh Chukin, apalagi Su Qingtian, Su Yichen dan Su Xiyun, Long Huang dan Gu Yuena, Qian Renshui dan yang lainnya semuanya terkejut di tempat. Qian Renshui teringat 5 cincin roh pertama Chukin. Cincin-cincin itu seharusnya adalah cincin roh hitam, tetapi cincin-cincin itu telah berevolusi menjadi cincin roh 100.000 tahun. Kakak, apakah gurunya manusia? Su Yichen berada di samping Su Xiyun, berbisik meremehkan. Diam, bisik Su Xiyun. Setelah itu, cakar naga raksasa muncul di tangan Chukin, itu adalah cakar Dewa Naga. Cakar Dewa Naga memiliki kekuatan serangan yang lebih kuat daripada pedang Dewa Sura dan Trisula Dewa Laut, dan sangat cocok untuk menerobos makam naga yang kokoh ini. Detik berikutnya, 9 cincin roh di bawah kaki Chukin berputar dengan kecepatan tinggi, dan cakar naga di tangannya dibombardir oleh retakan Lan Jinger. Kekuatan cakar naga Chu dan Qin secara alami lebih kuat daripada Kaisar Iblis nomor 7, tetapi meskipun demikian, cakar naga Chukin membombardirnya, dan mereka tidak segera menghancurkan makam naga. Setelah 1 menit penuh, disertai dengan ledakan hebat, makam naga akhirnya terbuka. Dalam sekejap, cahaya merah besar melesat ke langit, dan dalam sekejap, seluruh langit yang suram diterangi oleh ribuan mil. Semua orang terkejut, dan melihat bayangan naga besar muncul dari cahaya merah. Bayangan naga itu sangat besar, sayapnya terbentang cukup untuk mencapai 100 meter, sisik naga merah tumbuh di sekujur tubuhnya, dan sepasang mata, seperti lentera merah, tergantung di sana. Apa? Shenlong ini masih hidup? Long Phoenix terkejut. Itu bukan naga yang hidup. Gu Yuena menjawab, ini adalah metode yang ditanam klan naga ini untuk melindungi makam sebelum kematian.
Dengan kata lain, klan naga ini hanya diubah oleh kekuatan roh naga sebelum kematian. Meskipun begitu, Chukin, berhati-hatilah. Gu Yuena mengingatkan, tidak apa-apa, serahkan padaku, itu hanya jiwa belaka. Chukin tersenyum ringan, dan 8 sayap emas di belakangnya menyebar dan bergegas ke langit. Trisula Poseidon, cahaya Poseidon. Tiba tinggi di langit, Chukin memiliki Trisula Dewa Laut di tangannya. Cahaya Trisula Dewa Laut memiliki kekuatan suci yang kuat dan pamungkas, dan memiliki kekuatan mematikan yang absolut terhadap hal-hal jahat seperti itu. Oleh karena itu, dapat dilihat bahwa di bawah penyinaran cahaya Dewa Laut yang terus-menerus, roh naga secara bertahap mengeluarkan raungan yang tajam dan tragis. Sura Miekong, Chukin memanfaatkan roh Shenlong yang terikat, memegang pedang dengan satu tangan di tangan lainnya, memadatkan bayangan pedang raksasa, dan langsung meledakkan roh Shenlong. Raungan, roh jiwa naga terinspirasi oleh niat membunuh, dan segera mengeluarkan energi terkuatnya, membentuk perisai pelindung raksasa di depannya. Saat berikutnya, bayangan pedang sura milik Chukin membombardir perisai roh, dan keduanya bertabrakan dengan keras. Pada saat yang sama, cahaya Dewa Laut milik Chukin juga mengembun menjadi sinar raksasa, meledak ke arah perisai roh. Boom! Setelah serangkaian suara keras, perisai roh jiwa Shenlong tidak sebaik Chukin pada akhirnya, itu langsung hancur, berubah menjadi pecahan jiwa yang tak terhitung jumlahnya, dan dituangkan ke dalam makam naga. Ke dalam makam, teriak Chukin, dia bisa merasakan bahwa energi yang terkumpul dalam pecahan jiwa itu pasti sangat bagus. Dengan izin Chukin, Lan Jinger memasukkan Kaisar Iblis nomor 7 ke dalam wadah pemandu jiwa dan bergegas ke dalam makam terlebih dahulu, diikuti oleh Long Huang dan yang lainnya. Ke dalam makam, pemandangan di depannya membuat Chukin dan yang lainnya sedikit terkejut. Di dalam makam ini, tulang naga raksasa ditempatkan. Lunas itu, belum lagi, panjangnya 200 meter, seperti monster kuno raksasa, tidur di sini, itu sangat menakutkan. Setelah ketakutan, ada kejutan yang luar biasa. Lunas sebesar itu, yang digunakan untuk membuat senjata, pemandu jiwa, dan sejenisnya, sudah sangat bagus. Sayang sekali, telapak tangan Gu Yuena menyentuh lunas itu dengan ringan, dan setelah merasakannya sejenak, dia menghela napas, inti dari lunas itu sudah hilang. Naer, lunas-lunas ini tidak bisa digunakan lagi. Tanya Chukin, bisa digunakan, tidak peduli seberapa kering tulang naga itu, mereka jauh lebih keras daripada tulang binatang biasa. Tulang naga ini digunakan untuk membangun pemandu jiwa dan seharusnya sangat bermanfaat bagi Jinger. Kata Gu Yuena sambil tersenyum. Jinger, apakah kamu ingin aku mengambilnya untukmu? Tanya Chukin dengan suara tenggelam, tidak. Chukin, Lan Jinger menggelengkan kepalanya dan berkata dengan gembira, Chukin, lunas ini sudah lengkap. Aku ingin menggunakan seluruh lunas untuk membuat pemandu jiwa berbentuk naga baru. Ide ini bagus, Chukin menjawab, tapi Jinger, apakah kamu punya begitu banyak bahan? Tidak apa-apa, simpan perlahan-lahan. Lan Jinger menjawab, butuh 10 tahun untuk membuat pemandu jiwa tingkat ke-10. Chukin, lihat, apa itu? Pada saat ini, Qian Renshui menunjuk ke kepala tulang naga dan bertanya, di sana, sesuatu berkilau dengan cahaya yang menyilaukan. Ini, pupil mata Gu Yuena sedikit mengembun. Segera, Chukin menunjukkan teleportasi dan membawa semua orang ke sini. Ada kristal raksasa dengan diameter 5 meter yang tergantung. Kakak Naer, apakah ini kristal inti naga? Lan Jinger bertanya dengan heran. Ya, Gu Yuena mengangguk, sepertinya kita beruntung, tulang naga pertama, kita menemukan kristal naga. Hebat, Lan Jinger sangat gembira, tetapi dia masih menoleh ke Chukin dan berkata, Chukin, kamu membuka makam naga ini, dan kamu membunuh jiwanya. Ambil kristal naga ini, Jinger, apa yang kamu bicarakan? Apa milikmu dan milikku? Chukin tersenyum tipis, ambillah, aku tidak berguna. Terima kasih, Chukin. Setelah mendengar ini, Lan Jinger segera memasukkan Long Jing ke dalam wadah pemandu jiwa. Melihat pemandangan ini, Su Yichen dan Su Xiyun, meskipun mereka tidak menunjukkan apa-apa, mereka masih sedikit iri. Bagaimanapun, ini adalah kristalisasi Shenlong, benar-benar tak ternilai harganya. Ya, pada saat ini, tatapan Gu Yuena tetap berada di bawah lunas lagi, dan segera dia menatap Chukin dan berkata, Chukin, bawa aku ke sana. Oke, Chukin mengangguk,
berteleportasi ke posisi yang ditunjukkan oleh Gu Yuena lagi. Ketika dia sampai di tanah, Gu Yuena berjongkok, menghancurkan tanah dengan tangan gioknya, dan tiba-tiba tulang emas kecil terlihat. Pada saat yang sama, Gu Yuena diam-diam mengambil inti energi merah dan menyembunyikannya di tangannya. Tulang emas itu mirip dengan lengan kanan manusia, tetapi memancarkan kilau keemasan, yang jelas tidak dimiliki oleh manusia. Apa ini? Chukin bertanya dengan ragu-ragu. Tulang para dewa. Gu Yuena tersenyum. Tulang dewa. Chukin bertanya sedikit terkejut. Ya, Gu Yuena mengangguk, sepertinya makam ini awalnya adalah makam dewa. Naga merah ini datang ke sini ketika sedang sekarat, dan menempati sarang burung murai, menyerap kekuatan ilahi yang tersisa di tulang para dewa. Saya ingin memulihkan diri, tetapi pada akhirnya gagal. Ketika Chukin mendengar kata-kata itu, dia mengangguk, dan seketika kekuatan jiwanya tersedot pelan, dan seluruh tulang dewa terekspos ke tanah dalam sekejap. Sepasang tulang dewa ini menyerupai manusia, dan seluruh tubuhnya bersinar keemasan. Apa ini? Lan Jinger dan Long Phoenix juga datang ke sini, melihat tulang roh aneh ini. Mereka tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan heran. Tulang para dewa. Chukin tersenyum tipis. Ah, semua orang terkejut. Jinger, jangan remehkan tulang dewa kecil ini. Kekuatan yang dikandungnya lebih kuat dari seluruh lunas. Gu Yuena tersenyum dan berkata, begitu, jangan gunakan lunas itu. Gunakan tulang subdewa ini, pemandu jiwa yang diciptakannya, lebih kuat. Lan Jinger menggelengkan kepalanya, Kakak Naer, bagaimana aku bisa lebih murah untuk sesuatu yang baik? Berikan tulang dewa ini kepada pemimpin. Berikan padaku. Long Huang sedikit terkejut, lalu menatap Chukin. Huanger, kamu masih sopan. Chukin menjawab sambil tersenyum, ada cermin, kamu tidak perlu. Aku mau. Long Huang mendengar kata-kata itu dan buru-buru menyedot tulang dewa ke dalam wadah pemandu jiwa. Mereka semua adalah wanita Chukin, Long Huang tidak ingin kalah dari Lan Jinger. Yi Chen, Si Yun, Suer, mari kita lihat apakah ada sesuatu untuk kalian. Chukin menoleh ketiga wanita itu. Tidak apa-apa, Guru, kami tidak butuh apa-apa, kami hanya datang untuk mencari Ibu Suri. Jawab Su Siyun, ya, saya bukan guru jiwa, hal-hal ini tidak terlalu berguna bagi saya. Qian Rensui mengikuti. Baiklah, mari kita lanjutkan pencarian makam naga ini, lalu pergi ke pusat makam naga. Chukin mengangguk. Bagus. Setelah berbicara, semua orang bubar. Pada saat ini, Gu Yuena meraih lengan Chukin, menyerahkan kristal energi merah kepada Chukin, dan berkata dengan lembut dan manis, hei, ini. Naer, apa ini? Tanya Chukin. Sen Jing. Benda yang sama berharganya dengan naga Jing, dan sepasang tulang dewa ini berada pada tingkat kekuatan pertama, milik keberadaan tingkat manajemen alam dewa, jadi Sen Jing ini lebih berharga daripada naga Jing. Gu Yuena tersenyum manis. Untukku. Chukin tersenyum tipis. Kalian selalu memberikan hal-hal baik kepada saudara perempuan kalian, tetapi kalian melupakan diri kalian sendiri. Gu Yuena menjawab, tentu saja, kristal naga, tulang naga, dan tulang dewa tidak banyak berguna bagi kalian, tetapi kristal dewa berbeda. Kristal tersebut mengandung inti kekuatan dewa tingkat dewa ini, yang pasti akan sangat bermanfaat bagi kalian. Terima kasih. Chukin mendengar ini, dengan lembut memeluk Gu Yuena, dan tersenyum tipis. Gu Yuena menatap Chukin dengan tatapan pucat. Maksudnya sangat jelas, bagaimana mungkin ada, terima kasih, antara dia dan Chukin. Melihat penampilan Gu Yuena, Chukin tidak dapat menahannya lagi, dan mencium bibir merahnya yang menutupi Gu Yuena, dan Gu Yuena segera bekerja sama. Tua, pada saat ini, Su Siyun baru saja berbalik dan ingin memanggil Chukin. Melihat Chukin dan Gu Yuena berpelukan dan berciuman, dia segera memalingkan mukanya. Namun, hatinya sedikit gatal, dan tak kuasa untuk tidak meliriknya. Chukin, lihat ini, teriak Qian Rensui saat itu. Ketika Chukin, Gu Yuena, dan Su Siyun mendengar ini, mereka segera mengalihkan pandangan mereka ke Qian Rensui dan berjalan mendekat. Ini, kata Long Huang sedikit terkejut. Dia melihat bahwa di bawah pasir yang ditunjuk Qian Rensui, sebuah pedang emas gelap besar terlihat. Sebagian dari pedang besar itu tertancap di tanah, dan bagian yang terlihat itu tertutup debu, seolah berkarat. Sepertinya ini milik dewa ini, sebuah alat suci. Gu Yuena mengedipkan matanya,
hanya saja kekuatannya telah hilang. Ah, Saudari Naer, ini sudah dibuang. Kata Qian Renshui sedikit bingung. Pada dasarnya sudah dibuang. Namun bagi manusia, alat suci yang sudah dibuang itu juga merupakan senjata tajam. Gu Yuena menjawab, Suer, ambil dan cobalah. Bagus. Qian Renshui mendengar kata-kata itu dan mengambil artefak berkarat itu di tangannya. Dalam sekejap, pemandangan yang mengejutkan muncul. Saat tangan giok Qian Renshui menyentuh gagang pedang, pedang besar itu meledak dengan fajar kemasan. Pada saat yang sama, Qian Renshui merasakan sakit yang menyengat, yang berasal dari tangannya, dan dia buru-buru mundur. Bagaimana ini bisa terjadi? Long Huang bertanya dengan bingung. Tanpa diduga, alat ilahi ini akan menyembunyikan kekuatannya sendiri dan mengenali tuannya. Gu Yuena tersenyum tipis, Suer, kamu telah menghasilkan banyak uang. Ini adalah artefak asli. Meskipun kekuatannya tidak sebagus sebelumnya, itu aman. Artefak tingkat kedua, tapi, aku tidak bisa menerimanya. Qian Renshui sangat senang, tetapi Dai Mei mengerutkan kening. Gampang, Chu Qin, terserah padamu. Gu Yuena menoleh ke Chu Qin. Chu Qin sedikit terkejut. Semua alat ilahi itu spiritual, keluarkan pedang Asura atau Trisula emasmu, kau bisa menekan spiritualitasnya. Gu Yuena tersenyum tipis. Oke, setelah mendengar ini, Chu Qin segera mengeluarkan pedang ilahi Asura dan mendekati pedang besar emas gelap. Setelah dua artefak besar itu mendekat, Trisula Dewa Laut segera meledak keluar dari cahaya Dewa Laut, dan pedang besar emas gelap juga memancarkan kecemerlangan emas yang cemerlang, tetapi segera kecemerlangan pedang besar emas gelap meredup. Baiklah, Suer, cobalah. Chu Qin menoleh ke Qian Renshui. Bagus. Qian Renshui mengangguk, dan segera dia dengan ragu-ragu mengepalkan tangannya ke gagang pedang besar itu. Benar saja, Qian Renshui tidak merasakan sensasi terbakar kali ini. Pada saat yang sama, kekuatan dahsyat keluar dari gagangnya. Tubuh Qian Renshui mengeluarkan anggota tubuh dan mayatnya. Detik berikutnya, cahaya suci yang tak berujung dan cemerlang dilepaskan dari tubuh Qian Renshui. Cahaya dan wajah peri Qian Renshui yang tak tertandingi membuatnya tampak seperti bidadari sungguhan. Tidak hanya itu, yang mengejutkan, sepasang sayap emas ilusi membentang dari belakang Qian Renshui. Tampaknya pemilik pedang emas gelap ini juga dewa atribut suci. Pedang emas gelap ini sangat cocok dengan Suer. Gu Yuena berkata sambil tersenyum, pedang ini memiliki takdir dengan Suer. Pada saat ini, Qian Renshui jatuh ke tanah dengan anggun, memperhatikan Chu Qin dan Gu Yuena tersenyum dan berkata, Chu Qin, Saudari Naer, apakah aku dikenali oleh pedang ini? Ya, Chu Qin tersenyum tipis, Suer, di masa depan, pedang ini akan menjadi milikmu. Hebat, Qian Renshui King Simei tersenyum. Melihat pemandangan ini, Su Yichen menatap Su Xiyun tanpa sadar, dan tampak sedikit tidak senang. Lagi pula, sekarang Long Huang, Lan Jinger, dan Qian Renshui semuanya telah menerima keberuntungan yang luar biasa, tetapi mereka tidak. Namun, Su Xiyun menggelengkan kepalanya dengan lembut. Itu berarti bahwa semua keberuntungan dan petualangan ini diperoleh oleh Chu dan Qin, mereka hanya orang luar. Su Yichen menggigit bibir merahnya sedikit. Su Xiyun mengangkat bahu dan mendesah sedikit. Ekspresi keduanya dengan cepat ditangkap oleh Chu Qin, dan pupil matanya sedikit berubah. Meskipun Su Xiyun dan pikirannya sendiri tidak disebutkan namanya, bagaimanapun juga, Su Yichen pastilah istrinya sendiri, dan sebagai tambahan, keduanya adalah murid mereka sendiri. Chu dan Qin tidak boleh membiarkan mereka pergi dengan tangan kosong. Anda harus tahu bahwa Chu Qin tidak mampu menaklukkan Su Yichen, yang berarti dia harus menerima hukuman yang tidak dapat ditoleransi oleh pria itu. Chu Qin tidak akan pernah membiarkan ini terjadi. Tepat pada saat ini, suara gemuruh binatang buas terdengar dari luar makam naga. Ada apa? Semua orang sedikit terkejut. Pasti fluktuasi energi tadi yang menarik binatang buas jiwa di makam naga ini. Long Huang menjelaskan, makam naga ini jelas bukan hanya pintu masuk ke Longshan, pasti ada banyak pintu masuk. Oleh karena itu, di tengah makam naga, seringkali ada binatang buas jiwa, dan mereka adalah binatang buas jiwa yang kuat. Itu 10 binatang buas jiwa berusia 50.000 tahun. Chu Qin menjawab setelah melihat melalui, di belakang, tampaknya ada sekelompok manusia. Ayo, singkirkan mereka, kita akan pergi ke kedalaman makam naga dan menemukan keberadaan ratu ibu mereka si Yun Yichen. Manusia, Long Huang,
Lan Jing'er dan yang lainnya terkejut, Su Yichen dan Su Xiyun juga terkejut. Judul Douluo dan yang lainnya adalah manusia yang tidak berada di Douluo jiwa, jadi jangan khawatir. Chu Qin tersenyum ringan. Chu Qin, berikan aku 10 jiwa berusia 50.000 tahun ini. Qian Renshui dengan aktif berkata, aku ingin mencoba kekuatan pedang suci seni bela diri ini. Pedang suci roh bela diri. Chu Qin tersenyum tipis. Nama yang kuberikan padanya, aku tidak bisa membiarkannya tidak bernama. Qian Renshui tersenyum, melebarkan sayapnya, dan terbang keluar dari makam naga terlebih dahulu, diikuti oleh Chu Qin dan yang lainnya. Seperti yang dikatakan Chu Qin, pada saat ini, 10 binatang jiwa besar, 3 laba-laba iblis berwajah manusia, 4 tiranosaurus berpakaian besi, dan 3 binatang jiwa berbentuk serigala mengelilingi makam naga ini. Melihat pemandangan ini, Qian Renshui meremas pedang emas gelap di tangannya, dan segera bergegas menuju 3 laba-laba iblis berwajah manusia seperti cahaya suci malaikat. Laba-laba iblis berwajah manusia ini menyerang Qian Renshui satu demi satu, membuka mulut besar mereka yang seperti lubang hitam, menyemburkan cahaya dingin hijau tua. Boom! Dapat dilihat bahwa tubuh Qian Renshui terbungkus dalam cahaya suci dan mengenai 3 cahaya dingin. Hanya butuh beberapa saat untuk menghancurkan ketiganya. Seketika, Qian Renshui memegang pedang besar berwarna emas gelap dan dengan mudah menembus 3 laba-laba iblis berwajah manusia. Binatang buas berjiwa berusia 50.000 tahun itu hanyalah eksistensi yang sebanding dengan orang bijak berjiwa tingkat tinggi. Serangan gabungan dari 3 jiwa berusia 50.000 tahun paling-paling sebanding dengan lawan berjiwa tingkat rendah. Dengan berkah dari alat ilahi tingkat 1, pada saat ini, tanpa menggunakan makna dan cara yang mendalam, dia juga memiliki setidaknya tingkat 90 tingkat mematikan, yang sama sekali tidak sebanding dengan laba-laba iblis berwajah manusia berkepala 3. Setelah ledakan berturut-turut, ketiga laba-laba iblis berwajah manusia itu semuanya meledak menjadi pecahan-pecahan, membentuk 3 cincin roh hitam yang mempesona dan tulang roh seperti kaki laba-laba di tempat yang sama. Ini, tulang jiwa. Mata indah Qian Renshui berbinar. Namun, saat dia hendak meraih tulang jiwa laba-laba itu ke tangannya, 7 binatang jiwa lainnya melancarkan serangan dahsyat ke arahnya. Wu Hun Shengyan, melihat pemandangan ini, pedang suci roh bela diri Qian Renshui meledak menjadi api kemasan, lalu Qian Renshui memegang pedang suci itu, seperti meteor yang menggerakkan bulan, dan melewati tubuh binatang jiwa berkepala 7 itu. Dalam sekali gerakan, binatang jiwa berkepala 7 itu juga seperti Yuba, dan dibunuh oleh Qian Renshui. Qian Renshui mendarat di tanah dengan anggun, dan datang ke sisi tulang jiwa laba-laba itu. Wow, saudari Sue'er, kamu sangat cantik dan menakjubkan. Pada saat ini, Chu Qin dan yang lainnya bergegas mendekat, dan Lan Jing'er tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak. Hehe, itu bukan berkat artefak ini. Qian Renshui berkata sambil tersenyum, artefak ini benar-benar kuat, bahkan jika aku tidak menggunakan roh bela diri, itu setara dengan roh bela diri keduaku. Sue'er, mungkin kamu tidak tahu. Banyak artefak dewa yang dipadatkan dari jiwa bela diri mereka. Tulang jiwa dipadatkan menjadi pakaian dewa, dan jiwa bela diri diukir menjadi senjata. Gu Yuena menjawab, karena itu, mendapatkan senjata dewa setara dengan roh bela diri keduamu, dan itu adalah roh bela diri yang tidak memerlukan cincin roh. Petik 2. Qian Renshui mengangguk, lalu melihat tulang roh laba-laba. Chu Qin, lihat apa ini? Hei, tulang roh 8 tombak laba-laba terpasang. Chu Qin sedikit terkejut. Dia tahu bahwa Tang San memiliki tulang roh 8 tombak laba-laba yang terpasang dalam karya aslinya, tetapi itu berasal dari penyerapan cincin roh oleh Tang San, dan dia tidak menyangka itu akan langsung meledak. 8 tombak laba-laba terpasang. Gadis-gadis itu bertanya serempak. Yah, ini tulang jiwa yang berharga. Chu Qin mengangguk, teman, kau tidak bisa mengambil tulang jiwa ini. Tepat pada saat ini, sebuah suara tua terdengar. Semua orang mengikuti suara itu dan melihat seorang lelaki tua dengan rambut abu-abu dan baju besi hitam berjalan ke arah mereka. Atrium lelaki tua ini sangat penuh, dengan alis tebal dan mata yang dalam, dan dia memiliki keagungan seorang atasan. Selain itu, di belakangnya, ada beberapa pria parubaya yang kekar dan pria muda biasa. Dilihat dari aura yang mereka ungkapkan, orang-orang ini semuanya adalah ahli roh jahat. Tanpa diduga, di dalam makam naga, orang-orang akan masuk lagi. Lelaki tua itu menatap Chu Qin dan yang lainnya dengan senyum menghina.
Siapa kalian? Su Yichen menatap tamu tak diundang ini dan bertanya. Tidak masalah siapa kita. Lelaki tua itu menjawab, tinggalkan tulang jiwa ini, dan kalian bisa pergi. Kenapa? Qian Renshui tersenyum menghina, aku membunuh binatang buas jiwa ini. Karena kekuatan, orang tua itu mengatupkan kedua tangannya di dada dan menjawab dengan dingin, semua yang ada di makam naga seharusnya milik yang kuat, bukan hanya tulang jiwa, tetapi juga pedang di tanganmu, tetapi juga yang diperoleh dari makam naga, kalau begitu tetaplah bersama. Bagaimana kalau aku tidak? Chu Qin tersenyum acuh tak acuh. Menurutku kalian masih muda dan tua, jadi biarkan kalian mencari nafkah, jangan bersulang atau makan anggur yang enak. Orang tua itu berkata dengan dingin. Lupakan saja, hanya seorang titel Douluo tingkat 97, aku tidak mau repot-repot bicara omong kosong denganmu. Sudut mulut Chu Qin dingin, dan segera seperti kilat, dia bergegas di depan orang tua itu. Tingkat 97. Mendengar kata-kata Chu Qin, semua orang terkejut. Orang tua itu langsung terkejut ketika dia melihat kecepatan Chu Qin yang mencengangkan, tetapi sebagai seorang titel Douluo, dia dengan cepat bereaksi, menyilangkan tangan di depannya, mencoba menahan pukulan Chu Qin. Namun, hasilnya bisa dibayangkan. Aku melihat tinju Chu Qin yang tampaknya berkibar menghantam bagian belakang lengan lelaki tua itu, langsung meledakkan kekuatan yang dahsyat, menjatuhkan lelaki tua itu sejauh 20 meter. Lelaki tua itu berdiri teguh, tetapi meskipun begitu, dia mundur beberapa langkah dan terhuyung-huyung ke tanah. Master Sekte, melihat lelaki tua itu dikalahkan oleh sebuah pukulan, semua orang yang hadir terkejut. Pemanggilan jiwa, palu perang Tyrannosaurus. Terkejut, lelaki tua itu bergerak maju, 2 cincin kuning, 2 ungu, 5 hitam dan 9 roh menyala di bawah kakinya. Kemudian ada palu perang raksasa di tangannya. Kepala palu perang itu seperti kepala naga, dan gagang palu itu jelas terjerat. Naga sungguhan, keterampilan jiwa ke-6 palu naga. Diiringi teriakan lelaki tua itu, palu perang Tyrannosaurus di tangannya menjadi lebih dari 10 kali lebih besar, dan segera diangkat oleh lengan lelaki tua itu dan menghantam Chu Qin dengan keras. Melihat pemandangan ini, Chu Qin mengepalkan tinjunya sedikit. Segera setelah itu, Chu Qin menghadapi palu perang Tyrannosaurus milik lelaki tua itu tanpa fluktuasi kekuatan roh apapun. Palu perang lelaki tua itu cukup untuk menghancurkan gunung yang tinggi. Tanpa kekuatan roh, berani memegang palu perang lelaki tua itu. Kau mencari kematian. Lelaki tua itu tersenyum acuh tak acuh. Namun, sedetik kemudian, wajahnya berubah kaget. Aku melihat palunya, yang mengklaim dapat menghancurkan gunung yang tinggi, mengenai tinju Chu Qin tanpa fluktuasi kekuatan roh apapun, dan langsung pecah dengan ledakan. Pada saat ini, semua tamu tak diundang menelan ludah mereka, dan mata mereka tampak melotot. Bukan hanya mereka, tetapi Qian Renshui Jinger, Long Huang, Su Yichen, Su Xiyun, dan yang lainnya juga terkejut. Chu Qin sudah cukup kuat untuk memukul gelar Douluo tingkat 97 dengan tangan kosong. Qian Renshui tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat pelan, tidak normal. Dan roh palu perang lelaki tua itu hancur, dan dia sendiri langsung mendapat serangan balik. Setelah seteguk nanah dan darah keluar, dia langsung jatuh ke tanah ke arah belakang. Pada saat yang sama, kekuatan jiwa Chu Qin melesat keluar seperti gelombang udara, meledakkan semua orang bijak jiwa itu dan mereka yang berada di bawah orang bijak jiwa. Segera, Chu Qin berteleportasi, dan ketika dia datang ke orang tua itu, dia akan meninjunya untuk menyelamatkan hidupnya. Orang tua itu dalam keadaan sekarat, di mana masih ada setengah kesempatan untuk menghindar. Guru, bisakah kamu berhenti membunuhnya untuk saat ini? Pada saat ini, suara Su Xiyun terdengar. Aku lupa. Chu Qin tersenyum sedikit, dan segera menatap orang tua itu dan berkata dengan dingin, mari kita bicara, siapa kamu? Jangan bunuh aku, kataku. Orang tua itu berkata sambil terengah-engah, namaku Situ Lei, aku adalah Master Sekte Kekaisaran Matahari Bulan, Sekte Tyrannosaurus. Apa? Kamu adalah Sekte Tyrannosaurus, Situ Lei. Su Qingtian berkata dengan kaget ketika dia keluar. Ya, melihat reaksi Su Qingtian, Situ Lei entah kenapa merasa takut, siapa kau? Bagaimana mungkin, kau benar-benar Situ Lei? Su Qingtian bertanya dengan heran. Kakek Qingtian, Situ Lei, ada apa? Su Yichen bertanya dengan rasa ingin tahu. Kau mungkin tidak tahu, Situ Lei adalah salah satu sekte besar Kekaisaran Matahari Bulan 200 tahun yang lalu,
sama seperti sekolah menengah atas langitku, yang kedua setelah kultus Roh Kudus. Dan Situ Lei adalah sekte Tyrannosaurus yang setenar kakekku Ning Junhan, Metropolitan. Ketika kau mengatakan itu, aku teringat bahwa Master Sekte Tyrannosaurus diburu oleh kultus Roh Kudus 200 tahun yang lalu, membuat beberapa orang bersembunyi di makam naga. Kata Long Phoenix, apa, 200 tahun yang lalu? Situ Lei bertanya dengan heran, dan segera dia menatap Su Qingtian lagi. Kamu adalah cucu Ning Junhan, siapa namamu? Nama asliku adalah Ning Qingtian, Kaisar tua memberiku namaku, Su Qingtian. Jawab Su Qingtian, kamu adalah bayi kecil dari keluarga Ning, Ning Qingtian. Situ Lei berkata dengan kaget, bagaimana kamu terlihat lebih tua dariku? Usiaku lebih dari 200 tahun, tidak bisakah aku menjadi yang termuda? Jawab Su Qingtian, tidak mungkin. Jawab Situ Lei, aku baru berada di makam naga kurang dari 70 tahun. Bagaimana mungkin kamu berusia lebih dari 200 tahun, dan aliran waktu makam naga adalah sepertujuh dari yang di luar? Kamu seharusnya baru berusia 20 tahun. Apa yang terjadi? Qian Renshui bertanya dengan bingung. Aku mengerti. Chu Qin tiba-tiba menyadari, itu adalah kelengkungan waktu dan ruang. Kelengkungan waktu dan ruang. Semua orang menatap Chu Qin dengan kaget. Ya, Chu Qin mengangguk, aliran waktu makam naga ini seharusnya tidak diperbaiki. Situ Lei, apakah kamu di sini dari kedalaman makam naga? Ya, Mian Xia. Situ Lei mengangguk, aku datang ke sini karena tertarik dengan pergerakan di sini. Jauh di dalam makam naga, Lan Jinger mengerutkan kening. Sepertinya aliran waktu di kedalaman makam naga berbeda dari yang kita duga. Menurut Situ Lei, laju aliran di dalamnya bukan sepertujuh, tetapi 3 kali lipat. Jawab Chu Qin. Chu Qin, benar. Gu Yuena mengangguk, makam naga pada awalnya adalah keberadaan yang melampaui hukum waktu dan ruang, dan kecepatan alirannya pasti berbeda di mana-mana. Jika demikian, bukankah Ratu Ibu kita hanya akan tinggal di dalamnya selama 7 tahun? Su Xiyun berkata dengan heran. Ya, Chu Qin mengangguk, tetapi premisnya adalah ibumu pasti berada di kedalaman. Situ Lei, apakah kamu berada di kedalaman makam naga? Apakah kamu pernah bertemu seseorang dari keluarga kekaisaran matahari bulan? Su Qingtian menatap Situ Lei dan bertanya dengan tergesa-gesa. Tidak, Situ Lei menggelengkan kepalanya. Lupakan saja, tidak ada gunanya menahanmu, pergilah dan mati. Kata Su Qingtian dingin. Bayi kecil Ning, kamu tidak baik. Kata Situ Lei dengan ngeri, jujur. Su Qingtian mencibir, kamu sekte Tyrannosaurus, bunuh setengah dari murid-muridku dari sekte langit tinggi, dan hancurkan sekte langit tinggiku. Apakah kamu pernah bersikap baik? Apa? Bagaimana mungkin? Situ Lei membuka pupil matanya, aku telah diajari oleh Roh Kudus untuk membunuh semua elit Qingtian, bagaimana mungkin menghancurkan sekte surgawimu? Oh, putramu Situ Wanglang yang melakukannya. Putramu berlindung di kultus Roh Kudus saat itu, dan pada gilirannya menghancurkan sekte langit besar kita. Untungnya, Kaisar tua menerimaku. Pemimpin kultus Roh Kudus yang menganjurkan pembunuhan juga melakukan kemarahan. Dibunuh oleh jemaat, dan para preman sekte Tyrannosaurusmu juga dimusnahkan oleh keluarga kerajaan dan ajaran Roh Kudus. Ini benar-benar reinkarnasi yang baik. Namun, Situ Wanglang adalah putramu. Akun ini diperhitungkan padamu. Jangan khawatir tentang itu. Su Qingtian berkata dengan dingin. Petik 2. Di bawah Chu Qin, bisakah aku membunuhnya? Su Qingtian menoleh ke Chu Qin dan bertanya. Dia seharusnya mati. Chu Qin mengangguk. Situ Lei hanya ingin melakukan sesuatu terhadap Qian Renshui. Bagaimana mungkin Chu Qin bisa mengampuni dia? Setelah mendengar ini, Situ Lei dan para murid sekte Tyrannosaurus semuanya terkejut. Tidak, tidak, tidak. Bayi kecil, di bawah mahkota langit, kau tidak bisa membunuhku. Jawab Situ Lei, beri aku alasan, kata Su Qingtian dengan mata dingin. Situ Lei memiliki pikiran yang tajam dan menatap Chu Qin, di bawah Chu Qin, apakah kau ingin memasuki pusat makam naga? Jadi apa? Jawab Chu Qin dengan tenang. Aku bisa membawamu ke sana. Makam naga memiliki medan yang sangat luas dan tanah kosong di mana-mana. Mudah tersesat. Kami juga masuk ke dalamnya secara tidak sengaja. Aku bisa membawamu ke sana, dan aku bisa membawamu ke sana. Kau, tanya Chu Qin dengan tatapan samar. Chu Qin Mianxia, kau tidak tahu apa-apa.
Aku membangun benteng sementara di tengah makam naga dan menanam pemandu jiwa pemosisian. Hanya aku yang bisa masuk ke sana, kata Situ Lei buru-buru. Jika kau berani berbohong padaku, aku akan membuatmu mati dengan menyedihkan. Kata Chukin dengan tatapan dingin. Jangan berani, jangan berani. Jawab Situ Lei. Baiklah, Situ Lei, kau boleh hidup. Jawab Su Qingtian. Kemudian, Su Qingtian menatap para ahli roh jahat dari sekte Tyrannosaurus dengan dingin, tapi mereka harus mati. Seketika, Su Qingtian bergegas menuju sekelompok orang seperti bayangan, dan segera melambaikan tongkat Optimus di tangannya, membunuhnya dalam sekali jalan. Kelompok ahli jiwa yang tidak ada di sana, di depan Super Dowo tingkat 98, benar-benar rentan. Segera, semua orang jatuh ke dalam genangan darah. Melihat pemandangan ini, Situ Lei tidak dapat menahan diri untuk menelan ludah, tetapi dia tidak berani berbicara. Situ Lei, apakah kamu ingin membalas dendam? Su Qingtian menatap Situ Lei dengan dingin. Jangan berani, jawab Situ Lei. Kekuatan Chukin sudah menciptakan bayangan yang melekat padanya. Bertahan hidup adalah berkah, jadi beraninya dia membalas dendam. Namun, Situ Lei berpikir bahwa dia harus menemukan cara untuk lolos dari cengkeraman Chu dan Qin. Chukin, ini kunci naga, bawa dia. Gu Yuena menatap Chukin sambil tersenyum lembut. Oke, Chukin mengangguk, dan mengikat tubuh Situ Lei kecuali kakinya dengan kunci naga. Setelah itu, kelompok itu meninggalkan makam naga dan pergi ke pusat makam naga. Aku tidak menyangka akan melihat Situ Lei 200 tahun yang lalu di makam naga. Seru Long Huang. Huanger, ikuti aku, akan ada hal-hal yang lebih luar biasa di masa depan. Chukin tersenyum acuh tak acuh. Chukin ditakdirkan untuk meninggalkan benua Douro dan menuju alam dewa, dan bahkan tempat yang lebih jauh, apa yang terjadi padanya hanya akan lebih aneh lagi. Ya, Long Huang mengangguk pelan. Guru, pada saat ini, Su Xiyun dan Su Yichen tidak dapat menahan diri untuk berjalan ke sisi Chukin. Ada apa, Xiyun Yichen? Tanya Chukin. Guru, apakah menurutmu kita dapat menemukan Ibu Suri? Su Xiyun menatap Chukin dengan air mata di matanya. Ya, Chukin berkata dengan tegas, permaisuri ibumu pasti orang yang beruntung. Ya, Xiyun. Lan Jing'er juga memegang telapak tangan Su Xiyun dan berkata dengan tegas, kita pasti akan menemukan Bibi Jing. Su Xiyun mengangguk dengan tegas. Seperti yang dikatakan Situ Lei, tidak ada arah di makam naga, semua orang hanya mengikuti Situ Lei sampai ke kedalaman. Entah sudah berapa lama, sebuah gurun muncul di antara sekelompok orang. Gurun ini sangat aneh, langitnya sangat redup dan suram. Pada saat yang sama, suara angin topan yang menderu di gurun dapat terdengar dengan jelas, dan tampaknya ada banyak badai pasir yang kuat di kedalaman. Pada saat yang sama, di makam naga, siang dan malam silih berganti, meskipun siang dan malam lebih panjang daripada di luar, tetapi ada. Pada saat ini, langit sudah gelap. Selain itu, karena tidak ada bintang dan bulan di sini, itu adalah jenis kegelapan total, tanpa jejak cahaya. Biarkan gurun yang sudah menakutkan terlihat lebih suram. Situ Lei, apakah kamu yakin, ini adalah jalan menuju kedalaman makam naga? Chukin bertanya dengan beberapa keraguan melihat Situ Lei. Kembali ke mahkota, Situ Lei menjawab, menyeberangi gurun ini, dan kamu dapat mencapai pusat makam naga ini, sebuah pulau terapung di langit. Lebih baik kamu jujur, kalau tidak, aku akan mengulitimu. Lan Jing'er mengancam dengan kasar. Dia pasti benar, kata Gu Yuena, aku sudah merasa bahwa kita semakin dekat dengan napas naga yang kuat. Namun, tampaknya ada sesuatu yang luar biasa tersembunyi di gurun ini. Chukin, berhati-hatilah. Naer, kamu bahkan tidak bisa membicarakannya, apakah mungkin ada Raja Naga yang hidup di dalam? Goda Chukin, itu tidak mungkin. Gu Yuena menjawab, hanya saja itu juga harus melampaui alam manusia. Chukin, langit sudah gelap, atau mari kita istirahat. Baiklah, dirikan kemah di sini dan beristirahatlah untuk 1 malam, Chukin mengangguk. Bagus, jawab para wanita itu. Meskipun penting untuk menemukan Qin Mei Jing, Gu Yuena telah mengatakan bahwa gurun ini tidak biasa, dan kehidupan mereka dan kehidupan Chukin bahkan lebih penting. Senior Qingtian, Raja Paus Iblis, silakan bergantian mengawasi Situ Lei. Chukin menoleh ke Su Qingtian dan Raja Paus Iblis. Segera, Chukin memilih tempat yang dekat dengan batu besar dan mendirikan kemah di sini.
Pada saat yang sama, Chukin memasukkan Trisula Dewa Laut di sebelahnya dan menggunakan cahaya Dewa Laut untuk menerangi ruang di sekitarnya. Setelah itu, semua orang mengeluarkan tenda mereka dan mendirikan kemah di sini, karena kehadiran Su Qingtian, Su Xiyun, dan Su Yichen, Chukin tentu saja tidak bisa tinggal di tenda yang sama dengan gadis-gadis itu. Ia takut tidak bisa menahannya dan menimbulkan kegaduhan. Chukin hanya membiarkan Gu Yuena tinggal di tenda dengan dirinya sendiri. Bagaimanapun, Chukin perlu mempelajari sesuatu yang istimewa. Oleh karena itu, Long Huang, Qian Renshui, dan Lan Jinger dengan enggan tinggal bersama, sementara Chukin membawa Gu Yuena bersamanya, membuka tendanya, dan pindah. Chukin segera duduk dan mengeluarkan kristal Dewa Merah. Aku tahu, kamu ingin mempelajarinya. Gu Yuena tersenyum sambil menatap Chukin. Naer, bagaimana kamu menggunakan ini? Chukin bertanya sambil tersenyum. Aku tidak tahu detailnya, bagaimanapun juga ini adalah milik dewa. Gu Yuena menjawab, namun, kamu dapat mencoba menyuntikkan kekuatan jiwa ke dalamnya dan melihat apakah ada perubahan. Yah, itu sama seperti yang aku pikirkan. Chukin mengangguk. Lakukan saja. Chukin meletakkan kristal dewa di telapak tangannya, dan segera menuangkan kekuatan jiwanya ke dalamnya. Namun, kristal dewa itu hanya bergetar sebentar, dan tidak ada gerakan lagi. Sepertinya, tidak berguna. Chukin sedikit mengernyit, apakah kekuatan jiwaku tidak cukup? Mungkin saja ada perbedaan antara kekuatan jiwa dan kekuatan ilahi. Gu Yuena mengangguk dan berkata, selain itu, mungkin juga kristal dewa ini telah diberi semacam segel atau otoritas. Ini terlalu merepotkan, jangan lakukan itu. Chukin menggelengkan kepalanya dan tersenyum tipis. Tepat ketika Chu dan Qin hendak menyerah, inti gagang tombak Trisula Dewa Laut yang disisipkan di sebelah perkemahan, yaitu penutup lautan luas, meledak menjadi cahaya. Detik berikutnya, kristal merah redup di depan Chukin meledak dengan kecemerlangan yang luar biasa. Naer, apa yang terjadi? Chukin sedikit terkejut. Apakah kekuatan itu baru saja campur tangan di alam dewa? Mata Gu Yuena sedikit memadat saat dia diam-diam berkata dalam hatinya. Ada apa, Naer? Tanya Chukin curiga. Tidak apa-apa. Gu Yuena menjawab sambil tersenyum, sepertinya kristal dewa ini seharusnya dirasakan oleh kekuatan rohmu, hanya saja agak terlambat. Gu Yuena, jelas berbohong, dia jelas merasakan kekuatan dari para dewa. Naer, jangan bohongi aku. Chukin sepertinya melihat pikiran Gu Yuena. Aku tidak berbohong padamu. Gu Yuena tersenyum tipis. Tapi hatiku diam-diam mengembun. Chukin menduga bahwa Gu Yuena pasti menyembunyikan sesuatu, tetapi Gu Yuena menolak untuk mengatakan ini, menunjukkan bahwa semuanya agak sulit. Selain itu, Chukin baru saja merasakan pergerakan Trisula Dewa Laut. Chukin menduga bahwa pikiran tersembunyi Gu Yuena mungkin terkait dengan Poseidon. Namun, Chukin merasa tidak mungkin. Gu Yuena tidak mengungkapkan kekuatannya, dan mustahil bagi Dewa Laut untuk menemukannya. Chukin memilih untuk tidak bertanya lagi, dan malah berkata, Naer, apa yang harus kulakukan? Kekuatan kristal dewa rusak, itu jauh lebih sederhana. Kamu dapat menggunakan kristal dewa sebagai pil kekuatan roh untuk menyerap kekuatan di dalamnya. Gu Yuena tersenyum, namun, kekuatan dewa tidak lebih baik dari kekuatan jiwa. Kamu coba dulu, serap sedikit demi sedikit. Pada saat yang sama, alam dewa, aula dewa laut. Mata yang dalam seperti parit, perlahan terbuka. Orang ini mengenakan baju besi yang indah, memegang trisula emas, dan duduk di kursi raja dengan sandaran tinggi. Dia tampak seperti pria parubaya berusia 30-an, dia sangat tampan dan tampan. Orang ini adalah dewa laut, tetapi ini adalah bentuk alam dewanya, yang agak berbeda dari hantu lama yang dilihat Chukin. Baru saja, dia membantu Chukin untuk menghancurkan otoritas Senjing. Hei, di samping Chukin, sepertinya ada makhluk yang menakutkan. Sagot bergumam pada dirinya sendiri. Saat berbicara, Poseidon perlahan bangkit dan bertanya dengan ragu, apa itu? Mungkin aura yang ditinggalkan oleh Dewa Sura. Mungkin juga sesuatu yang lain. Lagi pula, Chukin tidak berada di benua Douro lagi. Sagot bergumam pada dirinya sendiri, tapi sepertinya aku berada di kegelapan. Dalam kegelapan, merasakan keberadaan yang mengancam alam dewa. Lupakan saja, kesusahan di alam dewa hanya bisa dijaga oleh kelima orang itu. Apa hubungannya ini denganku? Sagot terus bergumam pada dirinya sendiri,
aku harus bergegas dan membiarkan anak ini Chukin mewarisi posisi dewaku, jadi aku bisa mengikuti matahari. Dewi, berkeliling Huanyu bersama-sama. Hehe, memikirkan hal ini, Poseidon tersenyum licik, lalu berdeham, berpura-pura serius, anak ini, keberuntungan, benar-benar mendapat kristal dewa tingkat pertama. Dengan benda ini, dia mewarisinya. Jalan menuju posisi dewa seharusnya lebih mulus. Ngomong-ngomong, Chukin memang hebat. Dalam dirinya, aku melihat potensi dewa tertinggi. Sama sekali tidak, biarkan bocah Raja Dewa Asura itu memburu aku. Ya, sama sekali tidak. Di sisi lain, di antara makam naga, Dewa Laut Belaka, anggap saja kau kenal. Gu Yuena berkata dalam hati. Setelah itu, Gu Yuena melemparkan tatapan manisnya ke Chukin yang berada di samping. Menurut pernyataan Gu Yuena, Chukin menyeret energi dari segenggam kristal dewa ke dalam tubuhnya. Hanya seperti ini, pada saat dia memasuki tubuhnya, Chukin benar-benar merasakan perasaan bahwa tubuhnya akan meledak. Naer, bagaimana perasaanku bahwa ada sesuatu yang salah? Chukin berkata sedikit terkejut, kekuatan ilahi dan kekuatan jiwa dalam tubuhku agak tidak cocok. Tentu saja tidak bisa menyatu. Gu Yuena menjawab, aku sudah mengatakan bahwa kekuatan ilahi dan kekuatan jiwa pada awalnya adalah dua kekuatan yang berbeda. Tapi jangan khawatir, dengan tubuhmu, setidaknya bisa menahan kristal para dewa. Sepertiga dari kekuatan kecil ini sama sekali tidak masalah. Baiklah, Chukin tentu saja mendengarkan kata-kata Gu Yuena, yang merupakan orang kesayangannya dan orang yang paling mencintainya. Gu Yuena tidak akan pernah membiarkan Chukin Ru melakukan sesuatu yang berbahaya. Seperti yang dikatakan Gu Yuena, seiring berjalannya waktu, perasaan awal Chu dan Qin yang meledak perlahan menghilang. Namun, setelah kekuatan ilahi memasuki tubuhnya, itu tidak langsung berubah menjadi kekuatan ilahi, tetapi meleleh pada kekuatan jiwanya. Sepertinya, tubuh Chukin awalnya adalah cairan merah, dan beberapa cairan hijau bercampur pada saat ini. Setelah keduanya bergabung, energi aneh dihasilkan. Pada saat yang sama, cahaya keemasan meledak ke dalam tubuh Chukin. Sinar cahaya ini membuat Chukin tampak seperti sedang terbakar. Tidak pernah ada manusia yang bisa menyatu dengan kekuatan dewa. Gu Yuena menatap Chukin tanpa rasa khawatir. Tapi Chukin, kau pasti bisa. Bagaimanapun, kau, pedang Asura, dan Trisula Dewa Laut telah menyatu menjadi satu. Dengan kata lain, kau memiliki kekuatan Sura dan Dewa Laut di tubuhmu. Chukin, cahaya di permukaan tubuhnya bergerak selama setengah jam. Pada saat ini, Chukin telah menyerap banyak energi di kristal dewa. Akhirnya, disertai dengan kejutan energi yang kuat, kelebihan energi di tubuh Chukin keluar dari tubuhnya. Tentu saja, energi ini, di bawah kendali Chukin, tidak berdampak pada benda-benda di sekitarnya, tetapi gurun yang berjarak 100 mil menderita, tersapu oleh energi besar ini, dan membentuk badai pasir raksasa. Bagaimana perasaanmu? Tanya Gu Yuena. Setelah menyerap sepertiga energi di kristal dewa, aku merasa sedikit berbeda di tubuhku. Chukin balas tersenyum. Sepertiga. Gu Yuena terkekeh. Ada apa? Chukin sedikit mengernyit. Chukin, kau meremehkan dewa-dewa ini. Meskipun mereka tidak pandai dalam hal karakter, kau harus mengatakan bahwa mereka kuat dan tidak lebih lemah dari klan naga kita. Energi yang kau serap kurang dari 1/30. Jawab Gu Yuena. Kurang dari 1/30. Kenapa? Aku merasa telah menyerap sepertiga. Tanya Chukin bingung. Karena energi yang dapat dibuka oleh Dewa Laut sangat sedikit. Gu Yuena baru saja selesai berbicara, menyadari bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang salah. Dewa Laut, kata Chukin terkejut. Baiklah, aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Itu adalah kekuatan Dewa Laut tadi, dan dia membuka kristal tingkat pertama, tetapi bagaimanapun juga dia berada di alam dewa, dan dia hanya memiliki sedikit izin untuk membukanya. Gu Yuena mengaku dengan jujur. Poseidon, telah mengawasiku. Chukin mengerutkan kening. Kamu adalah keturunannya, tentu saja dia perlu melihatmu. Jawab Gu Yuena. Aku bahkan tidak tahu, apakah itu akan melawanmu. Tanya Chukin. Gu Yuena menggelengkan kepalanya. Dewa Laut tampaknya berbeda dari dewa-dewa lainnya. Terlebih lagi, ketika Protos dan naga bertarung, dia tampaknya tidak ada. Ya, lagi pula, butuh hampir 10.000 tahun bagi Dewa Laut untuk mencapai posisi dewa. Chukin langsung memikirkannya. Tidak heran,
Orang yang telah menjadi dewa dalam daging berbeda dari mereka yang terlahir dengan kebenaran diri sendiri. Gu Yuena mengangguk. Tunggu, Dewa Sura, tidakkah kau akan mengawasimu? Tanya Chukin. Tidak, selama kau tidak menerima warisan Dewa Asura, dia tidak bisa merasakanmu seperti Dewa Laut, dia hanya akan merasakan pedang ilahi Asuranya. Gu Yuena menggelengkan kepalanya. Aku lega. Chukin mengangguk, dan segera menatap Gu Yuena dengan serius. Naer, jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu, tidak peduli Dewa Laut atau Dewa Sura. Tentu saja, kekuatanku saat ini mungkin tidak cukup. Sebelum Chukin berbicara, jari giok Gu Yuena telah menyumpal mulutnya. Chukin, kawan, kau tidak bisa mengatakan bahwa kau tidak bisa melakukannya. Lagi pula, kau masih muda, aku yakin kau akan melakukannya. Melihat pemandangan ini, Chukin memegang jari giok Gu Yuena dengan tangannya dan menempelkannya di wajahnya, dengan percaya diri berkata, Naer, kamu benar, kawan, bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa kamu tidak bisa melakukannya? Kain Wall, ya, Gu Yuena menatap Chukin dengan serius, mengangguk, lalu menutup matanya. Chukin tersenyum ringan dan mencium Gu Yuena secara langsung, sebelum Gu Yuena jatuh ke tanah. Naer, aku tidak bisa menahannya. Jawab Chukin dengan lembut. Ayolah, aku tidak akan bersuara. Kata Gu Yuena, berbalik dan merangkak. Bagaimana Chu dan Qin bisa bertahan, menuju bagian paling menonjol dari tikungan. Gu Yuena tidak mengatakan sepatah kata pun, Chukin juga sangat berhati-hati, dan keduanya menikmati waktu tenang dalam keheningan. Pada saat yang sama, di tenda sebelah Chu dan Qin. Kakak, bisakah kita benar-benar menemukan Ratu? Su Yichen, mengenakan piyama keren, menatap adiknya Su Xiyun, dan bertanya ke samping. Ya, awalnya, aku sudah tidak punya harapan lagi. Su Xiyun menjawab, tapi, guru benar, ibu dan Ratu Jiren memiliki fenomena alam mereka sendiri. Selain itu, laju aliran di kedalaman makam naga 3 kali lebih cepat dari dunia luar, menunjukkan bahwa Ibu Suri mungkin baru berada di sana selama 7 tahun, dan kemungkinan besar kita akan menemukannya. Ya, Su Yichen menjawab, Guru, sungguh hebat membawa kita ke tempat yang berbahaya seperti itu untuk menemukan ibu kita. Ya, Su Xiyun mengangguk. Lagi pula, aku iri pada Jinger, Guru, Saudari Hesue, dan Saudari Yuena. Guru sangat perhatian dan peduli pada mereka semua. Su Yichen melanjutkan, tidak mungkin, mereka semua adalah orang-orang kesayangan guru. Su Xiyun tersenyum tipis. Kakak, menurutmu apakah perasaan guru terhadap kita? Su Yichen bertanya. Su Xiyun menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu. Bagaimanapun, aku juga seorang idiot cinta. Atau, saudari, mari kita ungkapkan cinta pada guru. Kata Su Yichen. Tidak, tidak. Su Xiyun menggelengkan kepalanya, ini terlalu tiba-tiba, jika guru menolak, kita bahkan tidak bisa menjadi guru dan murid. Sekarang, setidaknya kita bisa tinggal bersama guru. Terlebih lagi, aku adalah kaisar. Aku tidak bisa melakukan ini lebih jauh, aku hanya bisa menunjukkan hatiku kepada guru secara perlahan. Baiklah, saudari, kamu benar. Jawab Su Yichen. Baiklah, besok pagi, tidurlah lebih awal. Su Xiyun melanjutkan, tidak mungkin kamu jatuh cinta dalam semalam. Ya, saudari, kamu benar. Su Yichen tersenyum, tetapi saudari, aku ingin bertemu guru. Saat ini, guru sedang tidur, besok. Jawab Su Xiyun. Guru selalu tidur sangat larut. Su Yichen menjawab, lagi pula, Jinger dan yang lainnya tidak tidur dengan guru, dia pasti tidak tidur. Setelah mengatakan itu, Su Yichen bangkit dan berjalan keluar dari tenda. Su Xiyun menggelengkan kepalanya sedikit, memejamkan matanya dan tertidur. Pada saat yang sama, babak kompetisi Chukin dan Gu Yuena telah berakhir. Chukin, aku lelah, aku ingin tidur. Gu Yuena tersenyum manis. Oke, Chukin mengangguk, dan bertukar posisi dengan Gu Yuena. Pada saat ini, wajahnya sedikit berubah. Karena berada di makam naga, Chukin terus mengaktifkan deteksi mentalnya. Pada saat ini, dia bisa merasakan bahwa Su Yichen sedang berjalan di sini. Chukin, ada apa? Tanya Gu Yuena. Tidak apa-apa, lanjutkan saja. Chukin tersenyum ringan, dan segera, tangannya diletakkan di ketiak Gu Yuena. Gatal, Chukin, apa yang kamu lakukan? Gu Yuena tidak tahan untuk disalahkan sambil tersenyum. Tanpa diduga,
kamu juga takut digelitik, kata Chukin, menjadi lebih intensif. Guru, Su Yichen keluar dari tenda Chukin, dan hendak memanggil nama Chukin, ketika dia tidak sengaja mendengar tawa Gu Yuena. Hei, bagaimana bisa ada tawa wanita di tenda guru? Su Yichen bertanya dengan bingung. Tak lama kemudian, dia teringat dengan pemandangan di luar kamar Chukin hari itu, dan dia menempelkan telinganya ke pintu tenda dengan rasa ingin tahu dan tegang. Pada saat ini, selain tawa, Su Yichen juga mendengar suara benturan kulit. Guru yang buruk, di makam naga, hal yang sama juga terjadi. Su Yichen buru-buru menarik kepalanya ke belakang, mengumpat pelan. Namun, tak lama kemudian, melihat tidak ada seorang pun di sekitar, dia menundukkan kepalanya lagi. Mendengar suara yang lebih jelas, kaki Su Yichen bersandar bersama tanpa sadar. Tiba-tiba, tak lama kemudian, tangan Su Yichen ditangkap, dan dia langsung membiarkannya berlutut di tanah. Ah gelombang, teriak Su Yichen tiba-tiba. Gu Yuena dan Chukin di dalam tenda terkejut ketika mendengar suara Su Yichen di luar. Oke, akhirnya aku tahu mengapa kamu mencakarku dan membuatku tertawa. Gu Yuena tampaknya mengerti semuanya. Menoleh ke belakang ke Chukin, dia menatapnya samar. Chukin tertawa dan tidak mengatakan apa-apa. Ayo pergi. Chukin langsung menghentikan gerakannya, berdiri, dan berjalan keluar. Kakak Sue, ini aku. Su Yichen memohon belas kasihan kepada Qian Renshui yang memeluknya. Su Yichen, apa yang kamu lakukan di sini? Qian Renshui bertanya, dan segera melepaskan telapak tangan Su Yichen. Aku di sini untuk mencari guru. Jawab Su Yichen. Yichen, sudah larut malam, mengapa kamu mencariku? Chukin dan Gu Yuena berjalan keluar dari tenda dengan santai, dan berkata dengan ekspresi ragu. Melihat Chukin dan Gu Yuena, lalu memikirkan tindakan Su Yichen tepat sebelum pintu, Qian Renshui segera memahami semuanya. Tidak apa-apa, aku hanya ingin bertanya kepada guru berapa lama kita bisa sampai ke pusat makam naga. Su Yichen buru-buru menjawab, aku tidak yakin tentang ini. Lagi pula, aku belum pernah ke sana. Tetapi jika Situ Lei tidak berbohong, dia pasti sudah melewati gurun ini. Chukin tahu bahwa Su Yichen telah menguping di luar untuk waktu yang lama, tetapi dia tidak melakukannya. Sedikit isyarat dari Su Yichen menjawab dengan tenang. Yichen, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Chukin menambahkan dengan lembut, kami pasti akan menemukan ibu dan ratumu. Ya, terima kasih guru, kalau begitu aku akan kembali tidur dulu. Kata Su Yichen, dan berlari kembali ke tendanya tanpa menoleh ke belakang. Melihat pemandangan ini, Gu Yuena tersenyum tipis. Yichen, anak ini cukup pemalu dan imut.